Swastiastu, Semeton KPPAD TV, Punapi Katra Becenge, dan hari ini kita bertemu kembali di podcast KPPAD TV. Dan bersama saya hadir Kak Kak Debbie Lukito. Halo, selamat bertemu lagi teman-teman KPPAD. Ya, Mbak Debbie adalah seorang tokoh literasi di Denpasar dan nasional juga tentunya, dan kita tangkap nih bersama saat ini untuk berbicara dan dialog atau sharing tentang literasi. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Gananitya, dan tentunya banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita gali sebenarnya, tapi saat ini kita akan fokus dulu ke literasi anak. Baik, selamat siang. Siang, Kak Ade. Punapi Gatra, apa kabar? Becik-becik. Keren. Oke, Mbak Debbie, kita untung nih, kita beruntung ya bisa menangkap Anda. Kan ditangkap. Mbak Debbie, Ya. kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini banyak permasalahan tentunya yang bisa kita lihat di kalangan anak dan remaja. Ya. Nah, Anda sebagai tokoh literasi nih, bisa sharing sedikit nggak sih pandangan Mbak sendiri dan apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk literasi anak? Literasi anak. Oke, makasih Kak Ade. Sebenarnya kalau berbicara tentang literasi anak, yang paling utama sekali itu adalah kegemaran membaca. Jadi ini kita nggak usah nyebutin yang pisah lah, inilah itulah, tapi sebenarnya pada kenyataannya anak-anak sekarang sudah banyak terkena gadget. Jadi mereka bacanya yang cepat-cepat, yang instan. Mereka sudah jarang kan lihat anak membaca buku. Terus terang aja. Kecuali di sekolah. Ya, kecuali di sekolah. Terus terang aja kan begitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana cara meningkatkan kegemaran membaca itu dulu. Karena itu nanti berkesinambungan, akan mewarnai kehidupan mereka sampai ke depan. Meningkatkan kegemaran membaca. Ada ide dan usul nggak? Nah, sebenarnya kan kita tahu ya 3 pilar pendidikan itu apa kan tahu ya. Jadi keluarga yang utama, sekolah, masyarakat. Kalau saya tambahin pemerintah, gitu kan. Nah, terus saya pribadi kan sering mendengar, anak sudah disekolahin, anak nanti guru yang gituin, harus guru yang bisa meningkatkan kegemaran apalah ginilah. Padahal sebenarnya semua itu balik lagi sebenarnya ke rumah. Kita nih yang 3 ini ya tadi 3 plus 1 tadi harus menjadi teladan dulu. Kalau kita setiap hari pegangannya gadget bukan buku, anak juga akan seperti itu. Setiap hari kita tiktokan, anak-anak juga akan tiktokan, gitu kan? Gampangnya juga literasi digital ya. Literasi digital, tapi kebanyakan tidak terawasi dengan baik. Kak Ade itu salah satu bentuk keprihatinan kita sebenarnya. Karena banyak anak-anak dan orang tua yang menyalahgunakan itu, gitu loh. Setuju. Nah, kan banyak nih mungkin dari teman-teman kita waktu masa kecil itu kalau membaca istilahnya itu adalah salah satu yang prioritas kesekian kalau membaca, kecuali ada tokoh yang diidolakan misalnya. Nah, untuk itu selain tadi dari tips dari yang umum ya, apa sih yang menurut Mbak bisa anak-anak itu suka membaca saat ini? Ada ini nggak istilahnya pemicunya harus gimana? Kan dari keluarga kan? Iya, dari keluarga sendiri itu harus gimana stimulasi yang harus didapatkan oleh masing-masing anggota keluarga itu untuk gemar membaca? Kalau saya pribadi, Ya. sebelum anak saya lahir, jadi di dalam kandungan, saya tuh sudah sering membacakan. Oh, Iya. Jadi sambil mendongeng sambil musik mulus-mulus, iya, mulus-mulus sambil saya punya buku itu buku kumpulan dongeng, sampulnya warnanya biru sampai sekarang masih ada. Itu yang saya tiap hari mendongengkan ke anak-anak. Jadi ke bayi saya. Di dalam perut saya, iya. Saya lus-lus gini perut saya, terus sambil baca. Terus setelah mereka lahir,
itu saya teruskan. Itu bukan saya kengangguran ya kak ya, masih bayi ngertinya apa sih? Bukan kurang kerjaan, tapi karena bonding. Pertama ada bonding antara orang tua dan anak bayi. Dari bayi itu umur kalau nggak salah 10 minggu itu sudah pendengaran itu sudah ada. Di dalam perut itu sudah tumbuh. Nah, itu dia bisa mendengar suara kita, ibunya, orang-orang sudah. Itu kita kita apa namanya membangun itu dari dia masih di dalam kandungan. Terus setelah lahir tadi tetap saya dongengin. Nah, itu terbuktinya bahwa mereka mulai seneng membaca, mulai seneng dibacakan. Itu setelah mereka mulai. Anak saya itu termasuk cepat loh, umur 2 tahun tuh udah seneng sekali, udah bisa diajak berkomunikasi bahwa ya kita membuat cerita loh, ceritanya lucu-lucu juga. Oh nanti kalau ini gimana ya, nanti kita bikin sendiri. Kalau misalnya si kancilnya jadi apa juga ya sukanya anaknya, itu sudah bisa. Penuh imajinasi gitu. Nah, puncaknya adalah ya sekarang ini mereka kayak kayak memetik buah dari kerja keras mereka, kesukaan membaca apa gitu ya kak ya. Karena sekarang ini mereka kalau baca sudah tebel-tebel dan itu bukan rintangan. Itu dan tidak ada rintangan, mereka santai aja kemana-mana juga bawa buku, terus juga di sekolahnya gampang banget mengerti. Jadi secara gimana pun komunikasi itu kan penting ya. Skill komunikasi itu, keterampilan komunikasi itu sangat penting. Walaupun sepintar apapun kita, kalau tidak ada skill komunikasi, susah loh nanti kerjanya, berkompetisi di dunia kerja itu mau gimana. Jadi kalau saya mengalami sendiri, semakin anak gemar membaca, skill komunikasinya biasanya semakin meningkat karena vocabulary-nya juga kosakata bertambah, terus juga imajinasinya, kreativitasnya dalam berpikir itu bertambah semua Kak Ade. Jadi tidak ada salahnya menggemari membaca sejak dini. Oke. Ini satu ini juga ya, kalau saya untuk musik atau untuk musik untuk anak-anak atau masih janin itu saya sudah mendengar. Tapi kalau membacakan waktu mereka masih janin itu baru kali ini. Terus atau baru tersadar. Oke, jadi pada dasarnya adalah keluarga. Iya, keluarga. Nah, ini kalau dari keluarga sudah sudah sadar literasi, bisa diterapkan seperti itu di awal. Ya. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur nih, sudah terlanjur anaknya sudah remaja atau sudah sekolah lah. Terus untuk memulai bagaimana? Pertama pasti namanya membaca kan pasti harus ada bahan bacaan. Nah, kalau udah gitu kayak apa sih? Ya enggak apa-apa sih, pakai sekarang digital kan ada ya. Library digital library juga ada. Saya tuh kan seneng baunya lah itu. Baunya, aduh kalau baru apalagi ada ya membuka aja emang beda loh gambar digital. Nah itu terus pegangnya, aduh seneng dah kalau buku gitu itu. Nah bahan bacaan sekarang kan ya tadi kita ngobrol tentang digital literacy kan ada juga kan. Sekarang semua serba digital, kita bisa akses di perpustakaan digital gratis semua. Tapi kalau bisa ya paling enggak ada buku bacaan di rumah dan ada waktu membaca anak-anak. Reading for pleasure. Jadi benar-benar membaca untuk kesenangan. Seperti itu Kak Ade. Biasanya kan orang-orang sekarang kan karena literasi sampai gurunya juga memaksa anak-anak. Habis ini ya ditanya ini ya, bikin referensi apa? Bikin review ya, resensi ya. Resensi ya Kak ya. Apa namanya? Resensi. Apa ya? Bukan. Review ya? Review. Gitu lah. Bikin kayak gitu nanya stres. Iya. Apalagi kalau program dari sekolah yang tidak dia suka tokohnya kayak atau gitu. Apa gitu kan. Kebanyakan anaknya ngantuk. Kalau nggak jadi ngantuk. Gitu waktu prosesnya ngantuk. Ngantuk. Tapi waktu bikin ininya stres. Paling jatuhnya ke orang tua lagi. Ya. Tolong bikinin. Nah itu sebenarnya kita sebaiknya itu reading for pleasure. Waktu saya kemarin dapat beasiswa di Inggris, mereka tuh punya kurikulumnya di dalam kurikulum untuk anak semua ya, tidak hanya anak usia dini, semua sampai SMA sampai gede itu mereka ada waktu dikasih 1 jam satu mata kuliah mata pelajaran hanya untuk membaca. Letakkan semuanya, drop everything, just read gitu toh. Dan bisa milih apa? Dan mereka tidak dituntut untuk ini itu. Oh gitu. Iya. Just reading. Oh ini nggak disuruh kayak tadi. Nggak usah bikin resensi review dan sebagainya. Ini Mbak, kalau Mbak Devi ya. Oh gitu. Iya, itu benar-benar
just drop everything and read. Itu ada kayak istilah seperti itu di sana itu. Berarti menyenangkan. Menyenangkan karena gimana pun ya, anak-anak kayak misalnya anak kecil ya, kalau kita anak kecil biasanya kan gerataan, ya kan? Apa itu gerataan apa ya? Ya pokoknya sana sini pegang sobek apalah. Kita sebagai orang tua kan mungkin mikirnya aduh bukunya mahal, udah beli mahal, terus anaknya nyobek, jangan kotor ya, jangan rusak ya, jangan ini terlalu banyak, jangan. Akhirnya anak tuh pikirannya, oh buku ini adalah benda pusaka ya, jadi jimat ya, jangan sampai jadi nggak bisa dibuka, ya. ini nggak dibaca. Nggak dibaca, takut. Dibaca aja. Jadi kalau saya ya, ini kan karena saya juga mengalami sendiri, sudah letakin aja, geletain aja. Anak mau baca ya sudah, malah seneng kan kita. Oh namanya buku harus dibaca, harus dibuka, terus gimana? Nah nanti pelan-pelan baru diajari kan, kalau buka yang bener gini ya, gitu. Nggak usah jangan anaknya sudah stres duluan. Iya. Kayak gitu kan. Tapi saya pengalaman juga kan, masa kecil saya itu kan jauh dengan sekarang gitu. Tapi dengan buku kan ada akhirnya juga sampai ke sini ya, udah baca buku kan difilmkan nih, difilmkan itu pasti saya menilai itu film itu jelek semua mbak. Jelek. Nggak tahu, jadi tidak. Iya yang karena saya udah baca buku itu indah banget. Karena ini imajinasi kita, ya itu. Di situ juga ada pengalaman membuka tuh kertas aja sampai saya hafal halaman berapa gitu kan. Itu saya bisa buka langsung karena ada beberapa adegan atau ada cerita di halaman itu yang saya suka. Misalnya dia misalnya waktu itu Old Shatterhand misalnya sedang Winnetou. Iya, Winnetou. Tahu kan itu bacaan saya waktu di SD, saya suka sekali. Saya kan suka gitulah, gitu apa namanya kayak Indian yang pakai kuda. Nah itu ada salah satu seperti itu. Saya sampai hafal itu gara-gara saya attaching lah dengan buku itu gitu loh. Itu sesuatu yang kebetulan atau memang itu suatu proses ya? Karena kita kan kalau selama membaca itu kan mata terus otak itu kita tuh menjadi satu, sentuhanku juga itu bukan secara teori, secara apa ya itu ya? Katanya seperti itu Kak Ade. Jadi apaan sih? Menjadi satu kesatuan gitu itu. Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah secara esensi berarti ayo dong gitu ya, keluarga nih. Jadi tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat lah. Nah, sekarang gimana ini, dong cara milih buku yang bagus untuk anak-anakku gitu? Nah, anak-anak yang mana dulu Kak Ade? Kita ngomong tentang anak-anak usia dini atau kita ngomong anak usia dini aja? Oke, usia dini dan usia sekolah SD. Jadi di awal-awal pra-remaja. Nah, itu kan ada perjenjangan buku. Anak itu kan juga bisa stres. Kalau satu buku nggak jadi nggak beres-beres, nggak selesai bacanya bosen. Iya. Ya kalau kok baca buku ini kok susah ya, ternyata baca itu susah ya. Ya harus sesuai dengan ini apa nih? perjenjangan. TK dan SD. Semuanya untuk perjenjangan ada kan jenjang 1 sampai 6 itu kan ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan membaca. Jadi ada yang banyak gambar sama tulisan yang gede-gede. Ya anak-anak kecil itu yang banyak gambarnya kan seneng ya kan. Waduh warna-warni karena anak-anak pasti terstimulasi dengan warna seperti itu. Terus yang lebih gede nanti kalimatnya lebih banyak. Nah jangan langsung anak yang kecil dikasih gede yang banyak sudah stres duluan, nggak mungkin selesai. Gitu itu malah jadi trauma, nggak mau baca sampai gede gitu tuh loh Kak. Ya, jadi diceritain. Diceritain. Nah ceritain, bikin read aloud, pembacanya ring itu gurunya, orang tuanya, siapa yang misalnya pegiat literasi di TBM misalnya, itu kan bisa bikin acara-acara itu read aloud. Kebanyakan anak-anaknya ke perpustakaan sekolah atau TBM. Itu ada ya? Karena saya kan ada sekolah TK nih. Mereka tuh kebanyakan suka di read aloud. Kan? Orang besar aja juga suka loh. Oh gitu. Terus apalagi Mbak Devi yang ini. Terus habis itu kan kalau kita membacakan kan harus ekspresif. Nah gitu itu kan harus gesture kita seperti apa disesuaikan dengan itu kan biar menarik minat anak untuk mendengarkan, untuk melihat kita gitu itu. Nah kalau ditolak kan ya pasti Kak Ade kan udah tahu lah, ditanya-tanyain gitu loh, nggak apa-apa seperti itu. Gitu. Oke. Oh
sama Berarti ini Kak untuk Ade. milih gimana nih? Memilihnya? Milih terus itu berarti kita ke toko buku ya? Sebenarnya kan kalau buku itu ya bisa ya ke toko buku beli, bisa ke Oh. TPM, bisa TPM, ke perpustakaan. perpustakaan yang terdekat. Dan apalagi sekarang sekolah kan bentar lagi masuk ya Kak Ade ya. Pas sudah masuk. Oh udah masuk ya? Oh udah masuk. Tanggal 1 Oh kemarin. iya kemarin. Nah, aduh seneng dah ada tatap muka. Nah itu kan banyak perpustakaan sekolah juga pasti punya banyak buku. Pilih di situ. Kalau boleh bawa pulang nggak ya dia? Boleh bawa pulang nggak? Ada yang boleh, ada yang baca di sana. Tapi sebaiknya Mungkin gini, kalau baca pun di sana, mungkin nanti sekeluarga dong bisa ke sana. Ya. Ya hari-hari me time-nya keluarga. Nah, me time itu jangan ke mall. Kalau misalnya ke mall ya ke toko bukunya gitu loh. Oh gitu. Ada sponsor. Gitu. Oh. Maksudnya dipaparkan dengan hal-hal berbau seperti itu. Baik, tadi kan udah ke keluarga nih. Sekarang lingkungan terdekat setelah keluarga, sekolah. Sekolah. Apa yang bisa dibantu nih? Ya, memfasilitasi pengadaan buku. Sekolah kan gampang kan, kalau mau pengadaan buku pasti ya pastinya punya dana atau dari Kemendikbudristek bisa memberi, bisa minta lah. Oh, jadi akses yang gratis pun bisa ya? Bisa Kak, ada kayak apa namanya beberapa organisasi seperti Room to Read itu memberikan gratis juga buku-bukunya. Tinggal kita membuat proposal. Proposal itu di Bahwa kemana kita, itu? Ke dinas Dikpora kah atau di kalau saya sih Kemendikbud ya, Kemendikbudristek itu ke Paudikmas, Tigasmen. Nah, itu mereka juga punya. Terus juga ke Room to Read yang Provisi Education mereka juga punya, atau yang rekanannya Room to Read itu. Jadi Itu ada kayak di Bali? di Bali di YLAI. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya mereka juga ada yang dijual juga sih bukunya. Cuma karena mungkin saya waktu itu saya memang minta untuk saya bagikan ke itu. Nah, ada mau masih ada bukunya. Mau banget. Ya, jadi pemirsa sahabat KPPAD TV, kita sangat berharga ya kalau obrolan kita saat ini. Nanti kalau ada apa-apa bisa dihubungin nggak gitu loh. Nanti kalau dihubungin nanti di bawah ini ya. Iya, gitu Pak. deh. Oke. Dan Saya mau pesan satu Iya. hal. Ini Kak Ade, ini berhubungan dengan literasi digital. Ya. Jadi anak-anak sekarang kan terlalu banyak apa online kemarin ya, daring kemarin kan mata itu cepat lelah. Ya. Itu yang akan mempengaruhi mereka saat membaca teks. oh iya. Cepat ngantuk. Jadi ini bukan saran saya, ini sudah terbukti secara klinis dan sebagainya. Iya. Senam mata. Wow. Bisa di sini? Senam mata. Kemarin saya ngajarin Senam di mata perpus. kalau teman-teman saya bisa ke mall senam mata. itu cuci mata. Oh, cuci mata bisa ya. Gimana Pak? Senam matanya masa dipraktekkan itu Kak Ade? Ya iya dong, namanya senam itu kan bisa Pakai diperagakan. makeup gitu loh Kak. Ya, terus gimana? Jadi gini. Ada kapan duanya? Ya kita mulai ya Kak Ade juga. Kacamatanya cepat dulu Kak Ade. Jadi yang penting cuci tangan dulu ya, karena gimana pun kan ini kita pakai tangan. Nah, kita gosok-gosok kan. Minta tolong. Apa namanya? Oh ya, semprot-semprotnya. Kita sudah terbiasa, jadi zaman sekarang. Kemarin saya jadi pembicara di Diskusi DKI, Ya. juga ngajari senam mata. Oh, sih. Tapi ini nggak hanya untuk anak-anak ya, kita sebagai orang dewasa itu bonusnya tidak gampang keriput. Oh, ya? Oh. glowing nanti, glowing nanti. Sahabat KPPAD TV, terus-teruslah bersenam mata. Ayo, Iya. mulai. Bukan cuci mata, bukan apa, main mata jangan ya Kak. Oh, jangan main mata. Ya. Jadi gosok-gosok dulu. Oh. Nah, sampai anget ya. Nah, rasakan. Ya. Terus habis itu Ini pejamkan kok mata. saya seperti Winnetou membuat ini. Iya, membuat ini kalau pakai Obat itu. unggun. Nah, itu kan pakai itu ya Kak ya, ada kayak kayunya. Di dalam bayang. Terus? Akan giniin mata terpejam. Saya nggak ikut ya Kak ya, saya Kak Ade yang jadi Oke, itunya. oke. Nah, Terus? tempelkan ke mata sampai haka. Matanya terpejam ya Kak ya. Oh? Jangan melek. Iya, memang. Nah, Kalau angkat melek nggak? nanti Angkat nggak? hangat. Nah, lakukan 3 kali. 3 kali. Itu untuk merilekskan dulu biar nggak kaget. Nah, enak kan? Itu relaksasi. Nah,
Saya pernah kayak gitu kalau ngantuk. Nah, ya, kalau ngantuk gitu. Oke, gitu aja. Belum. Oh, belum. Lantas? Jadi ini yang bagian menegangkan. Soalnya kapan hari waktu saya kan di Zoom, saya ngajari itu dan nge-freeze waktu wajah saya melotot terus itu Waktu bayangin melotot. Kak. Bagus. Itu memang disengaja. Jadi gini, gimana nih Kak? Iya. Gini loh, kita kayak memutar bola mata kita searah jarum jam dan setelah itu 5 kali searah jarum Jarum jam dari kita atau dari penonton? Dari kita dong. Oh, dari Biar teng gitu kan. Nanti itu 5 kali searah jarum jam jadi gini. Oke, seperti ini ya? Gini, nah gitu. Kok gitu Kak? Terus gimana dong? Gini loh Kak, atas dulu, bawah. Oh, ada temponya. Oh jangan cepet. Saya pikir langsung gitu. Pokoknya gini. Kayak si ya. ini, apa namanya? Searah jarum jam 5 kali, terus berlawanan arah jarum jam. Kira-kira berapa 5 kali. detik, Kak? Dihitung aja 5 kali. Kalau lebih banyak ya bagus, tapi jangan berlebihan ya, capek. 5 kali satu putaran atau? 5 kali dulu teng ke arah searah jarum jam. Setelah itu tengah lagi mulai berlawanan arah jarum jam. Oh gitu, 5 kali juga. Wow. Lama saya. Saya tahu juling nggak? Terus ini, nah Ada lagi. ini dulu. Ya. Lihat, ini ke sini, lihat ya. Nah, fokus kita, mata kita ke sini, terus dideketin dan fokusnya tetap ke sini ya. Dideketin, jauhin, lakukan 10 kali. 10 kali. 10 kali Kak. Kan nanti matanya kayak julang-juling gitu kan. Iya, Enak jelas kan? juling. Iya, gitu Kak. Nah, 10 kali. 20. Gitu. Oh gitu. Tadi udah berapa gerakan ya? Lupa sampai. Sudah. Nah, terus habis itu ini rada aneh Kak. Gini loh, wajahnya gini. Oh my god. Tapi Jadi enak di banget sini Kak. nggak boleh jahit. Udah, jangan jahit. Jadi teman-teman Buat kesehatan. Terus jadi gini. Beranilah tuh jelek. Oh. Coba Kak Ade. Oh. Bukan Kak Ade, ini ditarik gitu loh. Gitu, bisa nggak? Jangan di freeze ya nanti. Oh ini aku sering di ini meme di WA tuh. Gitu. Oh itu juga Gitu. senam rupanya. Kalau gitu pokoknya itu 10 kali juga. Oh my goodness. Nah, Berarti wah, yang lumayan terakhir, ya. yang terakhir pejamkan mata pakai jempol. Ini paling enak ada Kak Ade, dipejet-pejet gini. Nah, nih. Itu di atas apa di ujung? Kita di sini. Tangan di sini. Ini tangan kita, jempol kita yang digunakan. Nah, pencet semua. Kayak Berapa melingkari, kan ada kayak Iya, lomba. tongganya ya. Nah, itu dilingkari. Enak banget kan? Berapa kali? Kalau saya sih seenaknya ya. Oh gitu. Nah, Oke, itu udah empat gitu. gerakan. Ini udah cukup. Berarti satu, Dan itu dua, yang lainnya ya, cuma lihat setiap lima 20 gerakan. menit kita membaca, kita lihat di sana 20 detik, 30 detik, lihat kejauhan gitu. Terus Saya baca pernah lagi. karena saya harus bikin laporan dan sebagainya di perjalanan nih, saya terpaksa pakai gawai. Habis itu saya bisa lihat semuanya campur jadi Warna-warninya. bukan blur gitu kan. Akhirnya saya pasrah, aduh saya kenapa mata saya gitu, saya akhirnya melihat pohon gitu. Nah, Saya giniin, akhirnya normal kembali. Nah, itu suatu kebetulan kan. Bisa jadi ya, itu memang itu kan sudah teruji secara Oh, seperti ini klinis. tadi ya. Nah, lakukan senam mata, nanti bisa lebih enak seperti itu. Nah, itu Semoga akan sangat nanti saya nggak membantu pakai kacamata lagi. relaksasi. Itu katanya bisa juga, Oh. nggak minus. Bisa membantu relaksasi otot mata kita. Jadi kita kalau baca buku tuh tahan, nggak ngantukan gitu tuh. Oke, tipsnya Gitu. oke punya, dan itu bagi sahabat KPPAD TV, terutama juga ibu ketua yang suka membaca. Jadi praktekkan seperti itu. Bagi yang belum pernah membaca atau bahkan tidak terpikiran membaca, ayo kita membaca. Ya, jadi adik-adik sahabat atau anak-anak sahabat KPPAD, silakan untuk memulai dari kalau nggak nggak dimulai, kapan kita akan mencintai? Hanya menjadi wacana namanya. Betul, hanya wacana. Bukan bacaan. Ayo Wacana. sekarang
sama-sama kita pergi ke CBM terdekat atau ke perpustakaan. Ya. Terima kasih untuk literasi. Untuk saat ini bermanfaat banyak dan ini memang obrolan binaan yang semoga nanti bisa diduplikasi oleh sahabat KPPA di sini. Sebenarnya masih banyak sekali apa yang bisa kita gali dari Mbak Devi, dan untuk sekarang karena terbatas waktu, mohon ya closing statement dari Mbak Devi. Seperti kita ketahui kan membaca adalah jendela dunia, dan itu bukan hanya kalimat aja, itu benar. Semakin kita membaca, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jadi itulah yang membuat kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan itu akan menguntungkan kita semua nantinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi, dan kita sampai di sini perjumpaan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya, dan semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman sahabat KPPA di Bali. Di sini saya mohon diri bersama Mbak Devi, dan saya tutup dengan para Santi. Terima kasih Mbak Devi.